Pesantren itu berdiri dengan tenang di pinggiran Bandung. Bangunannya sederhana, tidak mencolok. Setiap hari anak-anak datang untuk belajar agama, disiplin, dan kehidupan. Di tempat itu, ada satu sosok yang paling dihormati. Namanya dikenal sebagai Ustadz Dot, seorang guru, seorang pembimbing rohani. Orang tua mempercayakan anak-anak mereka kepadanya. Dengan harapan, dengan keyakinan, dengan doa. Tidak ada yang mengira bahwa di balik kepercayaan itu, ada sesuatu yang salah. Heri Wirawan bukan orang asing. Ia berada di tengah komunitas. Ia berbicara tentang moral, tentang ketaatan, tentang dosa dan pahala. Kata-katanya terdengar meyakinkan. Di hadapan publik, ia tampak seperti figur yang tepat untuk dipercaya. Namun kejahatan tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Kadang ia datang dengan suara lembut, dengan senyum, dengan posisi kuasa. Para muridnya masih sangat muda. Sebagian dari mereka datang dari keluarga sederhana. Mereka diajarkan untuk patuh, untuk tidak melawan guru, untuk percaya bahwa Ustadz selalu benar. Di dalam lingkungan tertutup seperti pesantren, batas antara otoritas dan ketaatan seringkali kabur. Apa yang dikatakan guru dianggap perintah. Apa yang dilakukan guru jarang dipertanyakan. Dan disitulah semuanya bermula. Tidak sekaligus, tidak terang-terangan, melainkan perlahan. Kepercayaan dibangun lebih dulu. Ketergantungan diciptakan. Rasa takut ditanamkan. Para korban tidak memahami apa yang sedang terjadi. Mereka bingung, mereka takut, namun mereka juga diajarkan untuk diam. Bagi mereka, melawan Ustadz sama dengan melawan ajaran. Membantah berarti berdosa, bercerita berarti aib, dan kejahatan itu berlangsung dalam diam. Hari demi hari berlalu, tidak ada teriakan, tidak ada laporan, tidak ada yang datang menolong, karena tidak ada yang melihat, dan yang tahu tidak berani bicara. Bagi dunia luar, pesantren itu tetap berjalan seperti biasa. Pengajian tetap berlangsung, doa tetap dibacakan, kepercayaan tetap diberikan. Namun di balik semua itu ada korban yang memikul beban sendirian. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka tidak tahu siapa yang akan percaya. Mereka tidak tahu bahwa suatu hari kebenaran akan muncul ke permukaan. Dan ketika akhirnya terungkap, Indonesia terkejut karena kejahatan itu tidak terjadi sekali, tidak sebentar, dan tidak pada satu korban saja. Apa yang selama ini tersembunyi ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Awalnya wartawan mempercayainya. Ia mengenakan jubah putih, bicaranya lembut. Ayat-ayat agama ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Ia mengaku sebagai orang terpilih. Kejadian ini berlangsung di Jawa Barat, Indonesia. Pada awal tahun 2000-an, seorang tokoh agama yang mengklaim menerima wahyu langsung dari Tuhan. Ia mengatakan bisa membersihkan dosa. Ia berkata ketaatan mutlak akan membawa keselamatan. Perlahan, ia mulai mengisolasi para pengikutnya. Ia menyuruh mereka memutus hubungan dengan keluarga. Ia mengatakan orang luar adalah najis dan sesat. Siapapun yang mempertanyakannya dianggap pengkhianat iman. Pertemuan menjadi rahasia. Ajaran berubah semakin gelap. Ia memperkenalkan aturan ketat. Tidak boleh mempertanyakan pemimpin, kesetiaan mutlak, kepatuhan total. Beberapa pengikut menjual rumah mereka. Yang lain menyerahkan tanah, tabungan, bahkan kendaraan. Ia mengatakan harta dunia adalah dosa, kecuali jika diserahkan kepadanya. Ini bukan lagi agama, ini adalah pengendalian. Di balik pintu tertutup, hukuman dimulai. Pengikut yang dianggap melanggar dipermalukan di depan kelompok. Sebagian dipukul, ada yang dikurung berhari-hari tanpa makanan. Perempuan diberitahu bahwa tubuh mereka milik Tuhan, dan pemimpin adalah wakil Tuhan. Beberapa dipaksa menikah secara spiritual. Yang lain mengalami kekerasan seksual, dibungkam dengan ancaman neraka. Anak-anak menyaksikan semuanya. Mereka tumbuh dalam ketakutan, takut bertanya, takut berpikir, takut melarikan diri. Selama bertahun-tahun, kejahatan ini tersembunyi di balik topeng kesucian. Hingga suatu hari, seorang anggota mencoba kabur. Ia melapor ke pihak berwenang. Dan untuk pertama kalinya kebenaran mulai terbuka. Ketika polisi datang, yang mereka temukan bukanlah tempat ibadah, melainkan penjara. Ruangan-ruangan sempit tanpa ventilasi. Pintu terkunci dari luar. Tanda-tanda kekerasan di dinding dan lantai. Beberapa korban menangis saat diselamatkan. Sebagian tidak berani berbicara. Mereka masih takut pada sosok yang telah mengendalikan hidup mereka bertahun-tahun. Pemimpin itu ditangkap. Dalam pemeriksaan, ia tidak menunjukkan penyesalan. Ia tetap mengklaim dirinya suci. Ia mengatakan semua itu adalah ujian iman. Di pengadilan, kesaksian demi kesaksian terungkap. Kekerasan fisik, pelecehan seksual,
penipuan finansial, perampasan kebebasan. Semua dilakukan atas nama Tuhan. Kasus ini mengguncang Indonesia. Bagaimana mungkin kejahatan seperti ini terjadi begitu lama tanpa terdeteksi? Jawabannya sederhana, karena kejahatan ini bersembunyi di balik kepercayaan. Manusia bisa menjadi sangat kejam ketika diberi kekuasaan tanpa batas dan tidak pernah dipertanyakan. Para korban mencoba membangun hidup baru. Sebagian berhasil, sebagian lainnya masih hidup dengan trauma. Luka itu tidak hilang begitu saja, dan pelaku ia dijatuhi hukuman penjara. Namun kerusakan yang ia tinggalkan tidak bisa dihapus oleh vonis apapun. Kisah ini bukan tentang agama. Ini tentang manusia, tentang bagaimana rasa takut, iman, dan kepatuhan bisa dipelintir menjadi alat kehancuran. Dan tentang satu kebenaran yang menakutkan, monster tidak selalu terlihat menyeramkan. Kadang, mereka berbicara dengan suara lembut dan meminta untuk dipercaya.